barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Fa'amma ba'du fa'awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadal maqam al-wasiyatu bitaqwallahil malikil alam wa ta'atihi ala dawam fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat subuh di Masjid Nurul Yaqin Muhammadiyah Paus, ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepadanya di hari ini kita masih menikmati berada di tempat-tempat yang mulia seperti ini, khususnya di waktu subuh yang Allah berikan banyak keutamaan, banyak kelebihan. Mudah-mudahan tak satu pun kita kecuali mendapatkan apa yang Allah janjikan dan lebih dari yang kita harapkan. Oleh itu, sekali lagi kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini semakin hari semakin kita nikmati sampai akhir hayat kita nanti. Bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi yang sangat bergembira dan senang hati di saat subuh-subuh seperti ini dilihatnya para sahabatnya hadir di Masjid Nabawi, karena dia ingin kebahagiaan umatnya. Dia menyayangi umatnya lebih dari umat itu menyayangi diri mereka sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Mudah-mudahan cinta kita kepadanya mengalahkan hawa dan nafsu kita, sehingga cinta kita berbuah surga dan dekat-dekat dengannya di akhirat nanti. Amin. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, menyambung pelajaran kita tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Terakhir pelajaran kita tentang bersedekap di dalam salat. Sebagai kesimpulan bahwasanya bersedekap di dalam salat adalah sunnah muakkadah. Sunat muakkad. Ada yang mengatakan wajib seperti Al-Zahiri mengatakan hukumnya wajib, tetapi tidak bagian Al-Malikiyah atau dinisbatkan kepada Imam Malik. Mereka salat tidak bersedekah. Yang kedua, kesimpulannya bahwa bersedekah itu ijma' atau hampir ijma' atau sepakat mazahib tentang disunnahkannya, tentang
sunnahkan. Termasuk Imam Malik, yang muktamad dalam mazhab Imam Malik adalah bersedekap, bukan tidak. Yang diamalkan oleh banyak dari saudara kita di Afrika Utara atau sebagian yang berafiliasi dengannya dari kaum muslimin, mereka ketika selesai takbir menjulurkan tangannya ke bawah seperti yang dilakukan orang-orang Syiah. Tapi mereka sebenarnya bukan orang Syiah, tapi pengikut mazhab Maliki. Dan itu sebenarnya dalam mazhab Imam Malik itu mazhab yang paling lemah, tapi sudah terlanjur diamalkan seolah-olah itu yang paling kuat di kalangan Malikiyah mutaakhirin. Yang kedua tadi adalah hampir sepakat ulama atau sepakat dikatakan bahwasanya bersedekah itu adalah sunnah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun posisinya atau bentuknya, hay'ahnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu dengan posisi di atas pergelangan telapak tangan dan ruas tangan bagian ini hasta. Cuma terjadi khilaf di antara ulama apakah yaqbid dipegang atau diletakkan saja. Nah, dan dua-duanya sabit dari kumpulan riwayat bahwa meletakkan di atas dan juga memegang itu adalah sabit. Kadang-kadang dengan menggenggam, kadang-kadang tidak menggenggam. Adapun mengumpulkan keduanya, meletakkan di atas menggenggam sekaligus, itu tidak sabit dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, posisi meletakkan atau bersedekah. Ada 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama adalah di atas dada. Di atas dada. Nah, yang kedua, dalil mereka adalah ketika menafsirkan ayat fasalli li rabbika wanhar, datang dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW adalah yaitu meletakkan tangan kanan di atas kiri di dalam salat. Wan nahru fanhar, dari an-nahr itu adalah di atas dada. Karena an-nahru itu tempat penyembelihan, berarti di leher. Jadi posisi tangan dekat ke tempat penyembelihan. Kalimatnya fasalli, salatlah li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan letakkan tangan dekat dengan tempat disembelihnya. Andainya kita disembelih ya, kita kan tidak disembelih kan. Nah, makanya kalau kita lihat ada yang bersedekap di atas dada seperti ini, itu adalah dalilnya sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Wa'il ibn Hujur. Hadis Wa'il ibn Hujur. Ini adalah mazhabnya Al-Hanabilah dan Ahli Hadis dan Ahli Zahir. Kemudian sebagian ulama, bahkan jumhurul ulama, mereka berpendapat, bukan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa antara pusat dengan dada, di bawah dada di atas pusar. Dada sampai di sini, kemudian pusar di sini, di atas pusar, jadi begini. Ya begini, di bawah dada, di atas pusar. Ini mazhab Syafi'iyah, tapi dalil-dalil tidak mendukung. Dan dalil semuanya mengatakan fauqa as-sadri, di atas dada. Tapi itu yang dirajihkan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah.
Nah, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tetapi hujahnya hadis Wa'il bin Hujur. Mereka menganggap bagian di atas pusar itu bagian dari dada. Asas di atas pusar adalah bagian dari dada. Tetapi seperti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wal haditsu la yadullu ala ma za'mu. Dalil tidak mendukung apa yang mereka katakan. Pendapat ketiga yang diriwayatkan dari Imam Malik dan dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, tapi hadisnya adalah dhaif, yaitu di bawah pusar. Di bawah pusar. Itu dinisbat kepada Ali bin Abi Thalib, tapi hadisnya dhaif. Yang cukup kuat adalah, dan yang paling kuat adalah yang di atas dada, yaitu bersedekap di atas dada, bukan antara pusat dengan dada. Wallahu alam. Adapun yang mengatakan antara pusat dengan dada, mereka menganggap bagian dari atas pusar adalah bagian dari dada. Wallahu alam. Ini kesimpulan pelajaran sebelumnya. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Ini masih dalam proses berdiri terus. Lama kita berdiri ini ya. Capek jadi ya berdiri. Tapi apa-apa. Tapi kalau udah lama berdiri nanti duduknya lebih senang. Duduknya lebih senang insyaallah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Apalagi di salat di bulan Ramadan, kan lama berdirinya. Nah. Baik, sekarang an-nazaru ila mawdhi'is sujud wal khusyu', yaitu melihat ke tempat sujud, yaitu mata kita fokus ke tempat sujud. Kemudian Syekh menggabungkan dengan kalimat wal khusyu' dan khusyu', artinya antara tetap melihat ke tempat sujud dengan khusyu' ada hubungannya. Ada hubungannya. Sebab kalau tidak ke tempat sujud, kalau sempat di depan kita rak buku, hafal itu nanti judul buku yang ada di depannya. Ya. Masih terbaca. Misalnya di depannya ada kitab sifat salat Nabi. Lengkap dengan penulis tu, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hafal pula. Atau kalau sempat pula di depan kita kostum olahraga. Nama siapa misalnya? Pemain. Iya, Pak ya? Atau merek ikan sarung. Wadimor, mangga, gajah duduk, gajah berlari, ada gitu pula. Gajah duduk, terus gajah apa? Ada gajah lagi. Nah, itu lengkap semuanya. Atau lain-lain. Bukan kita, bahkan Nabi alaihissalam pernah terganggu oleh kain yang dipakai oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk sitar, untuk pembatas, kain pintu. Kemudian ujungnya di atas semacam peti di rumah Nabi alaihissalam. Nabi salat menghadap ke situ. Ini Nabi suruh untuk diganti karena gambar-gambarnya itu mengganggu Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu wallahu alam, sampai-sampai para ulama menganjurkan kalau pergi sholat sebaiknya jangan bawa baju atau pakaian yang banyak merek aksesorisnya, banyak coraknya. Pakailah pakaian yang sebaik mungkin, yaitu polos. Dan paling diutamakan adalah warna putih. Karena putih itu putih itu tidak ada gambar-gambarnya yang membuat kita menghayalkan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi melihat ke tempat sujud, dan itu adalah sunnah. Qala rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ta'ta'a ra'sahu wa rama bi basarihi nahwa al-ardi
adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salat taqta'a ra'sahu. Taqta'a ra'sahu yaitu menundukkan kepalanya. Menundukkan kepalanya. Warama bi basarihi nahwal ardi, dan memfokuskan matanya, pandangannya 10 orang sahabat. Ada syahid yang mendukung. Hadis ini diriwayatkan oleh 10 sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Dimashq. Taib, walamma dakhala al-Ka'bah, maka beliau masuk ke dalam Ka'bah. Ma khalafa basaruhu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Matanya tak pernah berpindah dari tempat sujud sampai dia keluar. Matanya tak pernah berpindah dari tempat sujud sampai dia keluar dari Ka'bah. Di sini juga terdapat faedah bahwa salat di dalam Ka'bah itu dibolehkan. Tapi tidak mungkin sehari ini dibuka. Kalau sempat dibuka bisa roboh itu Ka'bah, orang berebut. Iya. Tapi wallahu alam tidak ada keutamaan khusus dalam artinya bahwa salat dalam Ka'bah lebih afdal daripada luar, tidak ada disebutkan dalam riwayat. Dan Nabi pun tidak mengulang-ulangnya. Nabi pun tidak mengulang-ulangnya, hanya dicatat sekali itu untuk menunjukkan bahwa itu dibolehkan. Jadi andainya tuan-tuan ke Mekah, jangan pula sampai patah hati pula tidak dapat masuk Ka'bah. Hari ini hanya orang-orang yang tertentu saja yang bisa masuk. Kalau nak masuk nanti usahakan jadi presiden. Usahakan jadi presiden. Kalau dah jadi presiden nanti insya Allah bisa masuk. Tapi syaratnya bagi haji. Ya Pak ya? Cuma presiden ada geraknya rasa presiden naik. Ada geraknya mau jadi presiden, tak ada nampaknya. Kalau dengan pemilu payah kayaknya. Untuk taraf kita ini masih apa? Belum pemilu sudah tahu siapa yang jadi kan? Iya, belum pemilu sudah tahu siapa yang jadi. Jadi baru sampai di situ taraf kita. Alhamdulillah. Terima aja lah dulu dengan senang hati. Mudah-mudahan suatu saat Allah beri yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang ada Allah perbaiki. Itu kata orang luar negeri ini. Di Indonesia itu pemilunya ajaib. Belum jelas, belum pemilu sudah tahu siapa yang akan jadi. Nah itu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat yang merahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa salat dalam Ka'bah dibolehkan, tetapi tidak ada anjuran. Tapi kalau tuan-tuan bercita-cita dan saya katakan untuk masuk ke dalam Ka'bah, siap-siap jadi presiden. Ya, jadi presiden dulu atau jadi raja Arab Saudi. Atau raja yang menguasai Masjidil Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, sekarang kan Arab Saudi kan. Ke depan kita nggak tahu. Kan berganti terus, weh. Dulu masa Nabi. Setelah itu Khulafa Ar-Rasyidin. Lepas itu jadi kerajaan Bani Umayyah. Habis itu naik pula Bani Abbasiyah. Habis itu As-Saladiqah. Bahkan pernah Syiah menguasainya. Syiah pernah menguasai selama 35 tahun dan selama itu tak ada haji ke Masjidil Haram. Makanya tuan-tuan jangan tertipu oleh permainan mereka. Ya seolah-olah sekarang kan sebagian pengamat politik, Masya Allah, Iran luar biasa bermain mata dan sandiwara. Masa 200 lebih drone yang ditembakkan, tidak ada satu pun yang mati. Hamas tembak 2, mati banyak. Tahulah gitu. Ini teleponnya, Netanyahu udah siap, udah sembunyi semua, udah diatur semuanya, udah tembaklah.
atau pembalasan atas ledakan kedutaannya di Damaskus. Ala kulli hal cukup bagi kita Dajjal saat keluar nanti datang diiringi oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan di Iran. Dan memang hari ini Yahudi lebih bebas di Iran daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah sudah susah dapat masjid kita di situ, tapi sinagog berserakan di situ. Allah musta'an. Ala kulli hal, yang penting tuan-tuan jangan tertipu, karena mereka jago tipu-tipu. Nah, Coklat Baghdad 565 jatuh ke tangan orang Mongol berkat menteri Syiah dan kepala polisi dari Syiah. Baghdad jatuh lagi ke tangan Amerika juga atas kerjasama dengan Syiah tahun 91. Iya. Akhirnya yang jadi pemimpin Irak hari ini orang-orang Syiah dan seterusnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada keutamaan khusus salat di dalam. Nah, lalu kiblatnya kemana? Nah, kalau salat dalam Ka'bah, mana kiblat? Kemana saja? Karena menghadap ke sini, dinding sebelah sini, menghadap ke sini, sebelah sini. Oleh sebab itu, dalam Ka'bah bebas kita menghadap ke mana saja. Walhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yanbaghi an yakuna fil baiti syai'un yashghulul musalli. Tidak boleh ada di dalam rumah sesuatu yang membuat seorang yang salat disibukkan. Ini konteksnya, hadis ini datang ketika Nabi SAW tadi saya katakan di rumahnya ada kain yang bergambar, lalu dia terganggu oleh hal itu. Maka Nabi katakan tidak boleh ada di rumah sesuatu yang mengganggu. Andainya kita salat sunat di rumah misalnya, atau mungkin ibu-ibu salat wajib di rumah, atau bapak-bapak yang mungkin masih salat di rumah, ini orang-orang rugi nih. Yang laki-laki yang masih salat di rumah, kaum perugi. Ya gimana? Ya salatnya hanya 1 kelipatan, itu pun kadang tinggal 1/3, kadang 1/10, kadang 1% dari seluruh salatnya. Kadang Allahu Akbar, dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yang ingat salat pas mau mulai saja pikirannya, dan pas mau salam hampir-hampir dia ingat dah beberapa rakaat salat. Tapi kalau kita salat berjamaah, insyaallah ya 27 kali lipat. Andainya telalai sedikit dapat 1/3, lumayan 1/3 kali 2/3 kali 27, 1/10, 23 kali 27 kali 1/10, lumayan kan, dibanding dengan yang salat sendiri di rumah dapat hanya 1/70. Rugi enggak? Rugi, bertumpuk kerugian, tidak pernah lunas hutang kita. Oleh sebab itu maka jangan sia-siakan untuk salat di masjid, apalagi salat isya dan salat subuh. Kemarin kita bersemangat sekali ketika tarawih, kan selalu sampaikan oleh para mubalik kan, bahwa siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, berapa jam salatnya? 1 jam ya? Ya, 1 jam. Lumayan kan, lama kan? Bersemangat kita, tidak mau selesai, tidak mau pulang kecuali selesai salat. Apa sebab? Dituliskan pahala salat semalam suntuk. Itu salat sunat, tuan-tuan. Sedangkan ada yang lebih afdal lagi. Kata Nabi alaihissalatu wassalam,
man shallal isya'a ma'al imam atau bil jama'ah faka'annama shalla nisfa lailah. Siapa yang salat bersama imam salat isya sampai selesai ya? Ya harus sampai selesai. Kalau tidak sah salatnya. Sampai selesai, pahalanya salat setengah malam. Lalu disambung lagi, wa man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah dituliskan salat semalam penuh. Dan ini salat wajib. Dan ini pahala salat wajib. Maka sebagaimana tuan-tuan salat tarawih bersemangat sampai selesai dengan harapan pahala semalam suntuk, harus lebih bersemangat salat isya dan salat subuh, karena ketika keduanya digabungkan berjamaah seperti salat semalam suntuk, dan itu salat wajib. Mana lebih afdal salat wajib pada salat sunat? Lebih afdal salat wajib. Ini sebagian jemaah juga karena tidak ngaji, kadang sholat isyaknya di rumah, tarawih di masjid. Sholat isyaknya di rumah, sengaja ditunggunya dulu, datang setelah santapan rohani. Ada. Jadi sholat isyaknya di rumah, lepas itu ditunggunya orang santapan rohani. Lama-lama nanti nunggu orang ceramah. Apalagi Ustaz Dasman tu lama ceramah tu katanya. Awak dah ada rapar-rapar, dia masih jamaah. Akhirnya ditunggunya sampai salatut tarawih jami'atur rahimakumullah katanya. Baru dia datang. Itu pun menjelang rukuk rakaat pertama. Ini orang merugi. Orang rugi. Ngejar keuntungan sedikit, meninggalkan keuntungan banyak. Ngejar keuntungan 25% misalnya, tapi dia korbankan modalnya. Dikorbankan modalnya. Ini yang kadang-kadang kurang menjadi perhatian kita, khususnya yang tak mengaji. Tadilah, nggak usah tak perahan di Ramadan aja tidak mau dia. Apalagi ngaji rutin setiap pekan, setiap pekan atau setiap bulan. Allah musta'an. Maka di sini pentingnya kita mengaji. Karena mengaji itu membakar semangat kita. Apalagi kalau selalu dikaitkan dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Allah bertambah ikhlas kita. Dengan Nabi semakin setia dengan SOP yang ditentukan. Ini kadang-kadang masalahnya ikhlas SOP tak diikuti, tak cair. Sah? SK ada, SOP tak diikuti, tak cair. Tak cair pahala. Atau SOP dilakukan, SK tak turun, juga tak cair. Sampai dua-duanya SK ada, SOP dipatuhi. Maka kita beribadah kepada Allah tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Nabi ajarkan. Apa yang Nabi ajarkan. Yang diajarkan oleh Ustadz, ada yang benar, ada yang salah. Kalau ikut Nabi pasti benar. Kalau ikut selain Nabi, ya, kan ragu gitu kan? Jangan berspekulasi. Besok ada aturan dirubah, aturan besoknya cair juga dan itu nanti enggak. Harus pastikan. Tuan-tuan ngambil kontrak, ngambil ini kerja, enggak jelas anggarannya mau. Ini jalan-jalan berlubang nih. Ya, saya sebagai kontraktor dengan mengeluarkan dana 2 miliar, biarlah saya aja Pak. Nanti keluar juga dananya. Tidak ada aturan. Mau tuan kerjakan. Kecuali niatnya berimpak. Itu lain hal. Tapi sekarang berimpak buat jalan pun dilempari orang juga. Ada yang perbaiki jalan di daerahnya, dilempari rumahnya oleh orang. Mungkin ada kontraktor yang sedang ngintai barangkali ya. Padahal dia gratiskan itu. Allah musta'an. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi SAW katakan, jangan sampai ada di rumah sesuatu yang menyibukkan atau mengganggu, melalaikan orang yang sedang salat. Jadi kalau seandainya ada di rumah, pilih tempat yang aman, yang tidak ada sesuatu yang mengganggu. Jangan menghadap ke tempat yang mengganggu. Kalau tidak ada sama sekali di rumah itu yang seperti itu, maka ditukar. Ya, gordinnya yang banyak warna-warna diganti dengan yang satu warna. Nah, misalnya warna putih lah,
warna krem, tergantung selera masing-masing. Tapi jangan merah menyala lah. Merah menyala juga. Nah, nusan. Wa kana yanha an rab'il basar ila sama. Di samping beliau sendiri melaksanakan menunduk ke bawah, beliau juga melarang orang untuk melihat ke atas. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Ya, jangan-jangan ada jam di depan kita. Ya, karena imam terlalu panjang, tengok mak lah 8 minit rakaat pertama ni kan. Jangan. Tak boleh. Jangan sampai mandang ke atas. Dilarang oleh Nabi SAW melihat ke atas. Ya, di hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Dan Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa yu'akkidu fin nahyi hatta qala, bahkan Nabi menguatkan larangannya dengan perkataannya, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salah aw la tarji'u ilaihim, wa fi riwayatin la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah orang-orang yang mengangkat atau melihat ke atas dalam solatnya berhenti, atau nanti Allah cabut penglihatannya itu, tak kembali kepadanya penglihatannya. Jadi ancaman kan? Kalau dengan demikian, sampai-sampai ulama mengatakan ini dosa besar. Ini dosa besar karena ada ancamannya. Ada ancamannya. Bahkan Ibnu Hazm lebih ini lagi, dia mengatakan siapa yang melihat ke atas dalam solat, batal solatnya. Batal solatnya. Karena kalau sudah mata ke atas kemana-mana, itu luas langit itu banyak yang lebih nampak tuh. Ya, angkat sedikit aja sudah banyak terlihat, apalagi nengok ke atas. Maka dilarang melihat ke atas. Wa fi riwayat la tukhtafanna absaruhum. Takut nanti disambar penglihatannya sehingga dia tidak bisa melihat lagi. Itu ancaman yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun ancaman kadang tidak dilaksanakan karena Allah masih memberikan kita kesempatan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim dan As-Sarraj dalam musnadnya. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis lain, fa idza shallaitum fala taltafitu. Sekarang tentang masalah menoleh kiri dan kanan. Ini juga mengganggu kekhusyuan. Jangan, apabila kalian salat, jangan menoleh ke mana, ke kiri atau ke kanan. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Karena Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya dalam salatnya selama dia tidak berpaling. Ini termasuk sifat di antara sifat Allah SWT yang bagaimana kita tidak tahu, tapi begitulah Allah. Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Berarti Allah punya wajah. Allah punya wajah. Dan itu adalah keyakinan Ahlus Sunnah berdasarkan sunnah. Tiap ada sebagian mengatakan keyakinan Ahlus Sunnah tapi tidak pakai sunnah, pakai logika. Ini Ahlus Sunnah ikut sunnah atau ikut logika? Bapak dan Ibu saya mulaikan. Yang Ahlus Sunnah yang ikut sunnah kah atau ikut logika? Ikut sunnah. Apa definisi sunnah? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Ini perkataan Nabi apa bukan? Yang mengatakan Allah punya wajah, itu perkataan Nabi. Kata Nabi. Yang mengatakan Allah tak punya wajah, perkataan siapa? Logika orang. Makanya Ahlus Sunnah mengikuti sunnah, sedangkan yang tidak Ahlus Sunnah mengikuti selain sunnah. Sekarang dibalik, yang meyakini ini dianggap berbahaya. Apa sebab? Kok berbahaya? Nabi yang nyampaikan kok berbahaya? Tuan-tuan, kalau Nabi yang mengatakan berbahaya, justru yang berbahaya yang menolak perkataan Nabi SAW. Apa sebab? Nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Tuan-tuan, kita punya wajah serupa kita semua.
Hah? Ada wajah peta, ada wajah bulat, ada wajah opal, ada wajah segitiga. Ada? Anda ada ya segitiga? Anda ada. Nah, wajah kita aja baca. Tidak sama antara makhluk dengan makhluk, tidak sama wajahnya. Masa antara makhluk dengan Al-Khaliq itu aja kok repot, gitu aja payah memahami. Apa sebab? Akidah tak diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Lihat di zaman sahabat ada orang berdebat masalah ini. Di zaman sahabat ada orang berdebat masalah ini, bilang nggak tahu lah, biasa kasih tahu. Hah? Biasa kasih tahu. Tidak pernah ada perdebatan di kalangan sahabat tentang Allah punya wajah atau tidak. Makanya ketika Nabi mengajarkan Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhikal karim, dalam sujudnya, ya Allah berikan saya nikmat melihat wajahmu yang maha mulia. Tidak ada sahabat yang bilang, Rasulullah kalau gitu sama aja makhluk Rasul. Tidak ada. Ketika mereka tahu Nabi berdoa, mereka ikuti. Mereka baca pula dalam sujud mereka, Allahumma rzuqni ladzatan nazara ila wajhikal karim. Ya Allah, jadikan saya menikmati melihat wajahmu nanti di akhirat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ahlu sunnah mengikuti sunnah, sedangkan yang bukan ahlu sunnah mengikuti selain sunnah Nabi SAW. Tapi hari ini dibalik, yang ikut sunnah tidak asli, yang ikut selain sunnah itu ahli sunnah asli. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak apa-apalah. Dulu Nabi juga dituduh sesat Nabi berdakwah dulu dituduh sesat menyesatkan. Nabi aja dituduh orang sesat, apalagi kita yang menyampaikan hadis Nabi SAW. Imam Ahmad yang mengikuti sunnah, yang hafal 1000 hadis, berapa tuh? 1.000.000 hadis. Tuan-tuan berapa hafal? Ini anak-anak kita ikut musabaqah nih ya, hafal 100 saja dengan sanad, Masya Allah. Hadiahnya kadang umroh tuh. Ya. Nah, pakai sanad 100, itu udah hebat tuh. Nah, Imam Ahmad hafal 1.000.000 dengan sanad. Nah, dituduh oleh Ahmad bin Abi Duad yang tidak hafal hadis, karena dia ahli logika, pimpinan kaum Mu'tazilah. Sampai ke puncak pimpinan jadi ketua Mahkamah Agung, untung tidak jadi Mahkamah Konstitusi. Jadi ketua Mahkamah Agung, dia memerintahkan ke seluruh hakim tinggi di daerah sebanyak 70 orang membuat keputusan hukum. Ahmad bin Hanbal ahli bid'ah, sesat menyesatkan. Salah satu imam mazhab yang 4 dihukum sesat menyesatkan karena penguasa termakan oleh isu pembisik yang membusukkan. Sampai imam yang seperti itu, yang tak ada kepentingan politiknya sama sekali, tapi diseret ke masalah itu, sampai imam dipenjara, sampai disiksa, sampai kecing darah. Imam Ahmad dibuatnya sesat menyesatkan. Tapi alhamdulillah emas tetap emas. Akhirnya siapa yang terkenal namanya tetap Ahmad bin Hanbal. Siapa yang lenyap namanya Ahmad bin Abi Duad. Ahmad juga namanya sih. Jadi yang sosek-sosek itu ada juga nama Muhammad, ada nama Ahmad, ada nama Salman kayak. Kan ada dulu nama Salman. Ya orang di Inggris dulu, Salman, siapa namanya? Salman Rushdie, yang mengatakan ayat-ayat auzubillah. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi nama tidak menyelamatkan sebab nama tidak menyelamatkan. Yang kepala munafik Madinah dulu siapa nama? Ajidullah Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafikin, ya, termasuk pentolan kafir di Makkah. Abdullah bin Khal, Abdullah bin Jun'an, Abdullah semua tu. Tapi mereka adalah induk-induk kesyirikan. Akhirnya Imam Ahmad karena emas
mutiara, berlian, masuk pun ke septic tank, tetap dicari orang. Sah? Kalau sempat orang punya mutiara sejempol ini masuk septic tank, dia cari enggak? Hah? Kenapa cari? Karena dengan satu mutiara sebesar ini bisa bikin 1000 septic tank baru. Sah? Tapi kalau batu, walaupun letaknya di peti kristal, tidak ada yang nyari-nyari kecuali batu akik, batu berharga. Oleh sebab itu mutiara tetap mutiara. Akhirnya Ahmad bin Abi Hanbal, walaupun dibuat keputusan hukum bahwa dia adalah sesat, tetapi yang ternyata yang sesat menyesatkan itu yang membuat keputusan hukum tadi. Jadi tidak masalah. Nanti pengadilan Allah lebih adil. Tidak masalah. Karena segala kezaliman besok akan terbuka. Oleh sebab itu, berdoalah kepada Allah SWT. Jangan kita termasuk yang meninggalkan sunnah, lalu menuduh yang menegakkan sunnah sebagai pendukung bid'ah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kaum muslimin. Jadi, wa fi hadis apa? Idza shallaitum fala taltafitu. Bila kalian salat jangan menoleh kiri dan kanan. Fa innallaha yansibu nafs wajhahu liwajhi abdihi, karena Allah menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya malam yaltafit, selama tidak berpaling. Qala aidan, ada sini kata Imam Tirmidzi dan Al-Hakim dan disahihkannya. Kemudian wa qala aidan an talaffut ikhtilasun yakhtalisu syaitan min salatil abdi. Berpaling itu adalah syaitan mencuri salat hamba. Tapi yang dimaksud dengan iltifat di sini, berpenoleh itu dengan wajah. Adapun menoleh dengan pandangan itu kadang-kadang dibolehkan dalam saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu, dan itu tidak membatalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya la yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abdi fi salati ma lam yaltafit. Allah tetap menghadap kepada hamba dalam salatnya selama tidak berpaling. Fa iza sarfa wajhun sarafa anhu. Apabila dia berpaling, Allah pun berpaling daripadanya. Riwayat Abu Dawud dan selainnya, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Baik, insyaallah kita sambung besok lah. Dah ada kegelisahan di hatimu. Saya sudah membaca ada kegelisahan di sana. Dah, insyaallah kita sambung pada pertemuan bulan hadapan. Wabillahi taufik. Kalau ada pertanyaan 2 saja, tidak boleh lebih. Tapi belum selesai. Nah, jadi pelajaran kita hari ini kesimpulannya, 1, wajib atau disuruh oleh Nabi ketika berdiri menghadap ke tempat sujud. 2, menghilangkan segala hal yang akan melalaikan kita di depan kita. Ya, apapun yang membuat kita lalai harus dihindari. Kalau kita termasuk terganggu oleh orang bercerita, jangan solat di belakang orang yang sedang bercerita. Kalau suka menikmati gambar, jangan ada gambar depan kita. Pokoknya semua harus dihilangkan. Yang ketiga, bahwa menoleh kiri dan kanan menghilangkan kekhusyuan. 4, dilarang melihat ke atas. Ya, dan larangannya ini keras. Bahkan ada sebagian mengatakan batal salatnya. Yang ke-5, dilarang menoleh kiri dan kanan. Karena Allah SWT akan tetap menghadap ke kita selama kita tidak berpaling. Baik, sampai jumpa. Pekan ke-4 bulan depan. Pekan ke-4 bulan depan. Oh ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jadi memejamkan mata supaya khusyuk. Enggak, memejamkan mata nanti ngantuk. Ya. Memejamkan mata bukan menambah khusyuk, tapi nambah
ngantuk. Oleh sebab itu tidak disunnahkan memejamkan mata. Nabi SAW tidak pernah memejamkan mata dengan khusyuk. Buktinya dia tahu apapun yang lewat di depannya. Kalau ibu pejamkan mata, nanti orang melintas kita nggak tahu. Padahal kita diperintahkan bila ada orang melintas maka dihalangi. Tidak mau dihalangi, ditolak keras. Fal yuqatilhu fa innahu syaitan. Hendaklah dia memeranginya karena itu syaitan. Kenapa kita halangi orang melintas? Karena dia melintas mengurangi pahala sholat kita. Ibarat dagangan, dah dapat untungnya, tiba-tiba diambilnya, mau tuntun? 1000 aja diambil orang, kita tidak mau. Apalagi salat kita dirusak olehnya. Oleh sebab itu tidak disunahkan Bu ya untuk memejamkan mata. Tetap melek, karena kalau tidak melek nanti kita ngantuk. Dan melek aja ngantuk, apalagi meminjikkan mata. Wallahu taala alam. Yang kedua apa tadi? Pertanyaan kedua saya tidak dengar. Ada keduanya? Satu aja. Terima kasih. Ya silakan. Natap mukanya ke depan atau matanya? Ini kadang kamera itu kadang tidak benar. Misalnya kalau tergantung arah kamera kadang sah. Dia sebenarnya melihat ke bawah, tapi posisi kamera kadang seolah-olah dia melihat ke atas. Sama. Kalau misalnya syekh-syekh, ada yang bilang syekh-syekh sendiri isbal di sana. Kan ada seorang mempertahankan isbal dalam salat. Tengok syekhnya isbal katanya. Karena kamera di posisi atas, ditutuplah kakinya. Coba kameranya dari bawah kaki beliau, pasti enggak kan. Jadi kamera kadang tidak bisa jadi ukuran. Makanya kaum muslimin dalam ilmu hukum pidana misalnya, alat-alat kamera tidak dijadikan sebagai hanya sebagai alat bukti saja, bukan barang bukti. Artinya untuk sekedar menguatkan, sedangkan penafsirannya kembali kepada yang syar'i. Jadi alat-alat itu tidak apalagi triknya banyak. Wallahu alam. Nah, adanya itu memang seperti itu adanya, itu kesalahan. Itu adalah kesalahan. Artinya kadang-kadang terpengaruh oleh mic ini. Sah? Kadang-kadang syekh atau syekh terpengaruh oleh mic. Kalau dia nunduk dia paham saya? Mic-nya posisinya di sini kan. Kalau saya nunduk ke kening saya mic-nya. Ini terpaksa dia mengikuti arah mikrofon tadi. Itu salah satu. Kalau penyanggung ini dihilangkan. Cuma kalau dihilangkan ini tidak jadi sholat. Sah? Maka sebenarnya pengaturan mikrofon kadang berpengaruh pada posisi beliau. Wallahu ta'ala. Nah, baik, kita janji 2 aja tadi ya. Kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya. Nah, kalau pengurus tidak bisa tolak. Nah, ya. Baik, nanti akan ada pelajaran khusus tentang itu. Yaitu ketika kita tasyahud dan tahiyah, kita menadap kepada jari kita. Menatap ke telunjuk kita ketika memberikan isyarat. InsyaAllah akan ada sampai ketika kita belajar tentang at-tahiyyah insyaAllah. Terima kasih banyak. Tapi sekedar jawaban awal, menatap ke jemari kita. Karena itu lebih dahsyat bagi syaitan. Dahsyat itu bagi syaitan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat?
Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.